Di bulan Ramadan Muslim dianjurkan membaca Al-Quran. Jika saya baca kitab ulama, apa termasuk dalam anjuran tersebut? Tidak, seorang berusaha membaca Al-Quran, ya. Dan itu kebiasaan para salaf, mereka fokus untuk baca Al-Quran. Dan itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW ketika bulan Ramadan, Jibril datang alaihissalam, kemudian Nabi SAW ya'ridul Quran ala Jibril. Rasulullah SAW muraja Al-Quran kepada Jibril. Ya, Jibril mengecek ya bacaan Nabi SAW, karena Al-Quran bukan karangan Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berusaha untuk banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa baca sekaligus baca artinya lebih baik, karena tujuan baca Al-Quran adalah untuk memahami maknanya. Bagaimana cara mensikapi salam-salaman dengan sanak famili yang bukan mahram, karena khawatir dianggap tidak sopan, ya. Ya, tetap kita jelaskan, ya, bahwasanya yang bukan mahram tidak boleh salam-salaman. Ya, antum pakai baju yang bagus, ya, kemudian waktu ada yang salami ente begini, mundur gini. Kenapa kamu enggak? Pokoknya antum menghindar. Nanti kalau dia lari gini, kalau dia terjang ya sudah. Kalau dia antum berusaha menghindar. Kalau dia terjang sudah qadarullah, mau diapain. Tapi maksudnya antum berusaha apa? Menghindar. Kenapa? Ya, maaf saya sudah wudu. Misalnya kita enggak mahram. Jelasin aja, enggak. Saya baru belajar, ternyata katanya enggak boleh kalau enggak mahram. Sambil dicanda. Jangan innal hamdalillah. Santai, jelaskan sambil apa? Sambil santai, ya. Enggak apa, orang ngerti insyaallah. Yang aduh saya baru belajar, ternyata kata ustaz enggak boleh nih. Berdosa ini, enggak boleh. Boleh iya. Ya, apa? Ya jangan dibuat santai. Ada hadis berpuasalah maka makan sehat. Tadi hadis dhaif, sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Tapi hadis ini maknanya benar, orang yang berpuasa ya akan apa? Sehat, berdasarkan penelitian dan terbukti bahwasanya orang yang sering puasa lebih apa? Lebih sehat. Tetapi secara sanad hadis ini hadisnya apa? Dhaif. Ana punya penyakit asma, apakah puasa ana batal jika memakai alat? Tidak batal gara-gara menggunakan apa? Ventolin, ya, Ventolin, ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita bahas secara detail masalah itu, pembatal puasa. Ustaz, apakah menelan dahak membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa. Bagaimana maksudnya orang yang sedang batuk? Ya, menelan ingus turun dari atas masuk ke dalam atau dahak ditelan tidak membatalkan puasa. Kecuali air liurnya udah keluar sini, tarik lagi. Ya. Ustaz, apakah boleh istri sholat tarawih di masjid? Ya, ini pemirsa Ahsan TV. Bolehkah istri sholat tarawih di masjid? Boleh, ya. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita pergi ke masjid, tetapi di rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita itu dimuliakan oleh Islam. Wanita kalau sholat di masjid, ya, sudah dapat 27 derajat. Adapun laki-laki kalau mau dapat 27 derajat harus sholat di masjid. Wanita di rumah sudah cukup, ya. Berlaku juga dalam sholat tarawih, ya. Tapi kalau dia ingin ke masjid maka tidak boleh kita larang. Mungkin dia ingin lebih khusyuk mendengar bacaan imam, mungkin dia ingin sholat lebih lama karena imam bacanya lama kalau di masjid. Kalau dia sholat sendiri mungkin cepat, mungkin dia sambil duduk ingin baca Al-Quran, maka tidak mengapa, karena banyak sahabiat yang sholat bersama Nabi SAW. Ibu-ibu juga sholat bersama Nabi, ada yang bawa anak mereka tatkala sholat bersama Nabi. Ini dalil bahwasanya perkaranya lapang. Mau sholat di rumah silakan, lebih afdal, tapi kalau ingin ke masjid juga tidak mengapa. Hanya saja para ulama mempersyaratkan wanita tidak boleh pakai minyak wangi, ya. Ingat dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan wanita yang masyhur dengan kecantikannya, terkenal cantik, tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena menggoda yang lain. Ya, kalau pas-pasan tidak apa-apa ke masjid. Kalau terkenal cantik, orang tahu Ummu Fulana cantik, wah, bisa menggoda banyak orang, maka jangan ke masjid. Kalaupun dia harus ke masjid, hendaknya dia pakai cadar, ya, karena wajahnya sangat cantik, takut menggoda banyak orang, ya.
Bagaimana bekas air wudu di mulut setelah kumur? Apakah harus dibuang sampai habis? Buang sewajarnya ya. Jadi dikumur-kumur kemudian apa dibuang. Tidak apa-apa. Itu rukhsah. Itu rukhsah keringanannya. Jadi saya nggak apa, saya bahas ya, khawatir nanti tidak sempat lagi ya. Nggak tahu minggu depan masih ada pengajian? Ya, masih ada pengajian ya? Tahu ya, materinya masih Ramadan apa bukan? Hah? Materinya masih Ramadan? Masih Ramadan, ya sudah, karena masih banyak pembahasan Ramadan belum selesai. Ya sudah, nanti ya berkaitan masalah batal-batal puasa, kita bahas insyaallah pekan depan ya, habis tarawih. Saat bulan Ramadan setan dibelenggu. Apakah maksud dibelenggu di sini? Setan tidak bisa menggoda manusia. Mengapa masih ada muslim yang tidak berpuasa? Ya, wassalamualaikum. Jawabannya, para ulama menafsirkan wasufidati syayatin, setan dibelenggu. Ada yang menafsirkan maksudnya yang dibelenggu hanyalah al-maradah. Al-maradah artinya gembong-gembong setan. Adapun yang berkeliaran. Ya. Jadi kalau ada orang masih bermaksiat di bulan Ramadan, berarti imannya lemah. Kenapa digoda sama kroco sudah KO? Ada mengatakan semua setan dibelenggu, baik yang gembong maupun yang kroco. Tetapi dibelenggu tidak berarti mereka tidak bisa beraktivitas. Mereka beraktivitas tapi terhalang. Seperti orang dibelenggu, diborgol, masih bisa gerak tapi sulit. Sehingga mereka masih bisa menggoda. Tapi kita yakin dan kita lihat kenyataannya di Ramadan aktivitas maksiat berkurang. Itu tidak? Iya, karena memang setan-setannya lagi liburan. Kemudian yang berikutnya, ingat, kenapa terjadi maksiat? Karena yang dibelenggu cuma setan-setan dari golongan jin. Adapun setan dari golongan manusia, ya, tidak dibelenggu. Kemudian kenapa kok masih ada maksiat? Karena kata para ulama bahwasanya kemaksiatan timbul dari dua faktor, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal godaan dari syaitan jin maupun syaitan manusia, internal dari hawa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Ya. Taruhlah seorang tanpa ada syaitan, tanpa ada macam-macam, semuanya lagi di penjara, lagi dibelenggu, ya seorang bisa jadi memang sudah jadi syaitan manusia. Ya. Jadi dia sudah diajarin, dilatih sama syaitan 11 bulan. Waktu bulan Ramadan syaitannya cuti, dia sudah terlatih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang susah ya, saya tidak bisa jawab. Insyaallah masalah fidyah, masalah pembatal puasa kita tunda pekan depannya. Mohon ditanyakan lagi pekan depan. Demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita mengkafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara bertobat dari sebuah kezaliman yang terkadang kita sendiri lupa? Jangan khawatir, nanti ente akan ingat hari kiamat. Benar. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah catat sementara mereka lupa. Allah mengatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana? Hari kiamat seorang manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Ya. Maka hati-hati. Terlalu banyak kita berbuat zalim sama orang sehingga kita lupa siapa yang dizalimi. Ya. Maka seorang menjaga lisannya, ya, menjaga komentarnya, ya. Perbuatan zalim banyak tersebar di Facebook, di media sosial. Ada orang hobinya komentar, ya. Ya. Ilmunya copas, ya. Akhirnya hati-hati, ya. Kalau kita sudah lupa, maka kita bertakwa kepada Allah, bertobat dengan sungguhnya. Yang kita ingat segera kita minta dihalalkan, yang sudah kita lupakan ya sudah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Waktu kecil anak pernah menjadi, waktu belum balik ya, pernah mencuri tiang-tiang pagar tetangga. Dia masih ingat, dia ada orang yang ingat. Ada yang lupa. Ini bagus masih ingat. Sekarang anak sudah beberapa kali pindah dan lupa tetangga siapa yang tiang-tiangnya saya curi. Bisakah atau bagaimana cara anak menghalalkannya?
Apa karena belum balik ana tidak ada dosanya? Kalau ingat tetangga yang kita pernah curi tiang-tiang pagarnya, ya kita segera datang minta maaf. Tidak apa-apa, cari, ingat-ingat, coba dikembalikan ya, memorinya. Dulu saya pertama kali orang tua saya tinggal sama siapa? Tanya orang tua. Dulu itu siapa tetangga yang saya yang saya ambil tiangnya. Mungkin mama ingat, mungkin bapak ingat, datang ke dia minta maaf ya. Bayar kalau saya dulu pernah nggak ngerti. Dia pasti orang, insya Allah tidak semua orang jahat. Kita datang mungkin dia terima dengan baik, apalagi kita datang bawa oleh-oleh. Oh, tetangga saya yang lama. Ya, kan dia mungkin senang ya. Tapi berusaha. Kalau nggak bisa ternyata sudah lupa siapa juga, maka kita banyak doain dia. Semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering mendoakan dia diampuni, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana jika zalim terhadap hewan kucing, tapi kucing tersebut buang kotoran sembarangan serta sering menumpahkan barang-barang? Oh, itu saya kurang tahu ya. Antum nanti disidang sama kucing kali. Jadi mau saya, kalau kucingnya nakal ya dijauhkan ya, dengan cara yang jangan berlebihan ya. Ya dijauhkan gimana caranya, diusir ya, mungkin intinya bagaimana caranya tidak datang lagi. Karena ada orang jengkel sama kucing, diambil sambal taruh di kucing. Ini saya pernah lihat gitu, ada orang ambil sambal taruh di mulut kucing. Kucingnya bingung gimana. Dia lap-lap nggak bisa hilang-hilang ya. Bingung. Kasihan. Jangan seperti itu ya. Ya bagaimana caranya ya supaya kucing tersebut tidak mengganggu. Karena cingkrang dan berjenggot, saya pernah dipermalukan di hadapan publik oleh seseorang. Saya sakit hati. Apabila saya menghajar, boikot dia, apa termasuk memutus tali silaturahmi? Sebaiknya tidak usah lah. Ente sakit hati, ente maafkan. Saya bilang ya, kalau kita dizalimi, ada 3 Allah berikan kesempatan bagi kita. Kalau kita dizalimi, yang pertama ya adalah kita membalas ya. Yang pertama kita membalas. Dan ingat, kalau kita balas harus sesuai dengan apa? Takarannya. Tidak boleh lebih daripada kezaliman yang dia lakukan. Ini sering saya sampaikan. Kalau orang bilang kita anjing, maka kita bilang kamu juga anjing. Tidak boleh kita bilang kamu anjing rabies, itu berlebihan. Tidak boleh. Ya. Fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian dizalimi maka balas sesuai dengan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan terhadap keburukan yang semisalnya. Tidak boleh berlebihan. Ya. Ini jadi yang pertama kita balas semisalnya, yang kedua kita balas lebih, maka kita yang berdosa. Tadinya dia yang zalim, sekarang kita berganti kita yang apa? Zalim. Yang ketiga kita memaafkan. Sekarang ada 2. Kita balas di dunia atau kita maafkan. Ada orang dia tidak mau maafkan. Ada orang berbuat zalim sama dia, orang itu menyesal datang minta sama dia. Oh, saya enggak mau maafkan kamu. Kita urusan di akhirat. Apakah orang ini salah? Dia tidak salah. Itu hak dia. Saya bilang, saya enggak mau maafin kamu. Enggak. Terus nanti di akhirat. Yang sana juga emosi. Ya sudah, kita ketemu aja di akhirat. Jadi dia punya hak 2 ya. Yang penting jangan dia membalas lebih. Yang satu dia balas, dia dia tidak mau memaafkan dan dia ingin untuk di akhirat. Yang kedua dia maafkan. Kalau dia balas di dunia, maka sudah selesai. Kalau orang bilang anjing, dia balas anjing, sudah enggak ada pahala sama sekali. Ya, sudah selesai, dia sudah melampiaskan. Ya, ini boleh, tidak berdosa. Yang kedua, dia tidak mau balas tapi dia ingin untuk di akhirat. Ini juga boleh. Dan yang ketiga, dia maafkan di dunia. Dan ini yang terbaik. Kenapa? Kalau dia maafkan di dunia, maka pahala memaafkan itu lebih banyak daripada transferan pahala orang tersebut kalau dia tidak maafkan. Saya ulangi, kalau dia maafkan di dunia, maka pahalanya lebih banyak daripada transferan pahala orang yang tidak mau dia maafkan nanti di akhirat. Karena inilah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Hendaknya kalian maafkan dan berlapang dada, apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang maafkan hidupnya tentram. Sudah selesai, dia maafkan, biarin aja lah. Itu orang enggak ngerti, bahlul, mau diapain, ini sudah. Mau diurusin semua orang yang menghina kita, dia tidak ngerti mau diapain. Dia dihasut oleh orang-orang enggak benar, dia diprovokatari, mau apa? Ente mau sakit hati, ente juga tersiksa.
Kalau ente maafkan, ente enak di dunia, di akhirat juga pahalanya lebih besar ya. Seperti tadi, Ustadz, dia ngejek saya gara-gara saya cingkrang dan jenggot. Saya mau hajar dia. Ente hajar juga tidak ada manfaat. Ente boykot, dia punya teman banyak ya. Iya. Ya, sudah ente tidak mau main sama saya punya teman masih banyak. Ya, sudah biarin aja. Kalau zaman dulu iya, zaman dahulu ada orang bermaksiat diboykot, dia akan taubat karena dulu zaman salafus saleh orang banyak bertakwa. Kalau orang tidak salat, minum khamar, tidak ada yang temani, dia akan bertobat karena dia tersiksa tidak ada temannya. Coba kalau sekarang ada orang tidak salat, saya enggak mau main sama kamu, teman yang tidak salat masih banyak. Enggak ngaruh ya. Bagaimana kalau semisal saya punya hutang terus saya bayar hutang itu kepada saudaranya karena orang yang saya hutangi sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Sebaiknya kita memberi kepada ahli warisnya. Kalau orang tersebut sudah meninggal, berarti uang tadi berpindah kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada, ya kita kasih siapa saja dengan niat pahala untuk orang tersebut ya. Tapi kalau ada ahli warisnya, harusnya ahli warisnya yang terima. Apakah boleh saya menggunakan alat inhaler melegakan hidung tersumbat karena pilek pada saat saya berpuasa? Tidak jadi masalah. Inhaler atau Ventolin untuk orang yang asma tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang kuat. Ustadz, apakah boleh jika ikut salat tarawih di masjid sampai 8 rakaat, lalu pulang ke rumah dan dilanjutkan witir 3 rakaat? Sebaiknya ikut sampai selesai. Kalau imamnya 23 rakaat sampai selesai. Karena Nabi mengatakan man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat sama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Bagaimana hukumnya melewati orang yang sedang duduk dalam satu masjid untuk mendapat saf terdepan karena kosong? Ya, kita dengan sopan ya. Kalau memang benar-benar kosong, kita bilang permisi untuk apa? Lewat. Jadi tidak langsung loncat-loncat, tidak boleh melangkahi mengganggu. Tapi bilang permisi agar bisa sampai ke tujuan tersebut ya. Jadi tidak menyakiti orang lain ya. Dan tidak boleh mengambil ya tempat orang. Kalau ada orang di situ kemudian dia pergi sebentar, jangan kita ambil posisi dia ya, tidak boleh. Karena saya cerita nih, saya pernah di Masjid Nabawi. Jadi untuk mendapatkan saf pertama tidak mudah. Kita harus nunggu ngantri, nunggu orang depan kita pergi. Kalau dia sudah pergi baru kita masuk. Kita nungguin, kita nggak pergi kemana-mana, pokoknya nunggu. Saya saf kedua nungguin. Akhirnya orangnya mau pergi. Wah, ini kesempatan dapat saf pertama di Masjid Nabawi. Kemudian dia pergi berdiri, saya mau masuk, tiba-tiba ada orang dari jauh lempar sorbannya. Jadi kata dia punya saya, sorbannya sampai duluan. Ini kenyataan saya alami sendiri ya. Dia mau diapain, masa mau ribut di saf pertama. Semangat mendapat saf pertama tapi caranya zalim, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Ustadz, jika dahulu saya pernah menggibah orang lain yang muslim, apakah saya harus minta maaf dengan pemberitahunya secara detail kepada orang tersebut, atau kita harus menutup aib diri kita? Jadi para ulama mengatakan, ini pendapat sebagian ulama, kalau ternyata kita menceritakan kita pernah menggibah dia, kemudian mudaratnya lebih besar, kemudian terjadi permusuhan, jadi kekacauan yang lebih besar, maka jangan. Kata para ulama, jangan. Lebih baik kita ini dengan perkiraan. Kalau saya sampaikan dia pasti ngamuk, kemudian nanti terjadi keributan dan macam-macamnya, sebaiknya enggak usah. Maka kita minta maaf secara umum, saya punya salah sama kamu, tolong maafkan. Terus berikan dia hadiah, berikan dia sesuatu sampai dia ridha ya. Kalau ternyata menurut kita orang ini masih bisa diajak kerjasama ya, dan tidak akan menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka kita sampaikan, saya pernah menggibahmu. Gibahnya apa? Sampaikan, saya pernah bilang begini, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kalau dia emosi ya itu sudah resiko. Ya, sudah resiko. Tapi ente terus mencari keridhaannya. Berikan hadiah kayak, berikan pemberian kayak ya. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau kita pernah menggibah orang, terus orang itu tidak memaafkan kecuali dengan duit, kasih duit. Saya tidak memaafkan kamu. Ya sudah, kalau gitu saya bayar bagaimana? 3 juta, 5 juta kasih, kalau ente punya uang 5 juta. Yang penting dia halalkan. Karena kalau di akhirat nanti tidak bisa bayar. Ya. Saya pernah ketemu seorang syekh. Dia cerita sama saya di Madinah waktu itu. Kata dia, ada syekh yang lain suka menjelek-jelekan dia, suka menjatuhkan dia.
suka menggibah dia. Tahu-tahu sudah lama orang ini suka menjelek-jelekan saya, kata syekh tersebut. Suatu hari tiba-tiba dia telepon saya. Telepon kemudian dia bilang, "Oh, Anda fulan?" "Iya, saya si fulan, saya punya salah sama kamu, saya begini." "Terus kenapa?" "Saya minta nomor rekeningmu." Ya. "Kamu minta berapa saja saya kasih, yang penting kau maafkan saya." Kata syekh tersebut, "Saya tidak butuh dengan duitmu." Dia matikan HP. Kenapa? Syekh ini juga donatur masalahnya. Dia tidak butuh duit. Tidak maafkan. Dia ingin nuntut. Ya, urusan itu terserah masing-masing. Terserah masing-masing. Ya, kalau kita ada orang minta maaf sama kita, kita maafkan. Ya ikhwan, ente maafkan, ente dapat kebahagiaan. Orang datang bilang gini, "Saya pernah gini Ustaz." "Ya udah biarin aja." "Udahlah, ente enggak ngerti mau diapain." "Saya pernah." "Ya udah biarin aja." Ente lebih tentram hidup ini daripada ente kemudian mikir, sakit hati, ya, kena stroke dan macam-macamnya. Ya. Sudah maafin aja. Bagaimana hukumnya menipu orang kafir tapi tujuannya untuk kebaikan umat muslim? Gimana maksudnya? Kalau kita sedang berperang dengan dia, tidak apa-apa. Al-harbu khud'ah, perperangan itu penipuan. Tapi kalau tidak ada dalam masalah kerjaan kita nipu orang kafir, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan kita menzalimi orang kafir. Ini perlu detail. Maksudnya apa ini? Membohongi orang kafir demi kemaslahatan apa? Kaum muslimin, ya. Baik, demikian saja hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita bisa berpuasa hingga akhir bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.